Dan itu juga akan menjadi kerusakan berikutnya di proses demokrasi kita yang lain. Iya. Bahwa kalau untuk curang dilakukan oleh tim bayangan saja. Tim bayangan. Dan jangan musim kampanye. Yang musim kampanye. Jadi banyak. Itu juga salah pemahaman tuh. Kalau di kampanye saja dilarang, apalagi di luar sebelum kampanye. di luar kampanye. Apa yang bisa dilakukan ya menurut saya didesak agar proses seleksi menjadi jauh lebih baik, memastikan 4 hal itu bisa dipenuhi oleh hakim konstitusi. Kalau di bahasa teman-teman yang meneliti soal MK itu harus 3 hal yang dihindari MK, terhindar dari birokrasi eksekutif, politisi di legislatif, dan kekuasaan peradilan itu sendiri. Ketiga-tiganya malah sekarang mempengaruhi MK ya. Pak Soeharto dari ada 3 dari MA, 3 dari Presiden, 3 dari DPR. Ya, jadi kalau itu belum bisa dibersihkan dari 3 unsur yang tadi, saya pikir memang sulit berharap panjang ke MK. Oke, Mas Eko, ada lagi yang mau disampaikan sebagai orang yang mengamati dari jauh soal MK ini? Ini kan Pilpres sudah seperti ini, kecurangan, kemudian proses penyelesaian sengketanya di MK. Kita nggak bisa membayangkan lagi nanti di Pilkada itu modus yang sama terjadi, kemudian kan akan terjadi penumpukan kan kasus sengketa Pilkada kan. Yeah. Itu apa kira-kira yang bisa kita lakukan sekarang untuk mengantisipasi ini kembali terulang di level provinsi dan kabupaten, untuk menjadi gerakan sosial, masyarakat sosial kan, masyarakat sipil. Ya, kalau dugaan perkara menumpuk mungkin tidak Pak Eko, karena MK itu 2019 kan mengalami hal yang sama sebenarnya. Setelah PHPU Presiden, mereka kemudian melanjutkan PHPU Legislatif ya. Dan solusi mereka gampang saja, semua permohonan yang tidak patut tidak perlu sidang pembuktian, langsung diputuskan gitu ya. Iya. Itu tiba-tiba cuma 7 perkara yang masuk lah ya gitu. Nah, itu sendiri nggak fair. Nggak fair karena bagaimanapun, karena mereka adalah para pencari keadilan, bisa saja mereka tidak paham cara yang baik mempermasalahkan sesuatu. Nah, MK dulu sudah mendalilkan bahwa tugas kami memastikan keadilan itu dipenuhi. Jadi kalau mereka tidak paham, kami akan melakukan ultra petita untuk hak-hak mereka bisa berdiri. Nah, ini aneh, mereka tidak peduli lagi paham yang seperti itu, yang penting cepat selesai. Jadi kalau kemudian ada hal-hal yang dipertanyakan di permohonannya, mereka tidak sampai ke sidang besar, sidang plenonya. Langsung diputuskan perkara itu, dianggap tidak layak. NO semua ya tidak dapat diterima, artinya tidak memenuhi standar, obskur dan lain-lain perkara itu, sehingga tidak dilanjutkan. Nah, dugaan saya untuk perkara yang luar biasa banyak, MK mau menerabas tuh ya, supaya dia cepat selesai. Nah, ini juga jadi pertanyaan banyak orang, bagaimana bisa keadilan ditemukan kalau para pihak tidak diperdengarkan seimbang. Tapi beliau kan sudah, nasibnya juga sama di PHPU Pilpres itu ya. Menteri dihadirkan, tapi semua tidak boleh bertanya. Ya, jadi orang tidak ada dan kita tidak bisa mengklarifikasi, mengelaborasi, men-challenge. Padahal apa yang disampaikan Menteri itu banyak kejanggalannya. Salah satu kejanggalannya adalah perpanjangan bansos El Nino. El Nino-nya sudah turun. Wes ya kan, bablas kemana, tapi kemudian diperpanjang sampai Juni. Padahal kita tahu Juni putaran kedua. Lalu tidak hanya bansos sembakonya, tapi duitnya juga, PT-nya, ya kan, kata orang Minang. Juga diberikan, bahkan dirapel 3 bulan dan diberikan sebelum pencoblosan. Kan dari situ saja, kalau otak kita sehat, udah jelas ini bansos desain untuk pemenangan 02, tapi masih juga disangkal dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Iya. Kan itu jadi yang Ya, masalah. saya yakin kuasa hukum itu penasaran, mati penasaran semua itu, Pak Eko, ketika menteri-menteri itu menjelaskan. Misalnya, hakim kan pernah sempat bertanya bahwa kenapa kok sering di daerah tertentu presiden datang? 300 kali. Iya. Jadi presiden itu 50% berkunjung di Jawa Tengah sampai 30 kali dari 60 kali kunjungan. Ya, ada di daerah tertentu sekitar 17 kali di tempat yang berkaitan dengan kunjungan, misalnya Ganjar datang di Jawa Tengah, nah itu ditimpali oleh kunjungan Jokowi. Besok lagi di Jawa Tengah, datang lagi. Pertanyaan besarnya, kok presiden mau datang 17 kali di daerah sekitaran yang hampir sama? Itu kan harus dijawab itu. Apa sebabnya gitu ya? Itu saja sudah mati penasaran Refli Harun itu. Entah berapa kali dia menggaruk tempurung lututnya karena tidak bisa bertanya kan? Ya, jadi bagi saya aneh betul kalau para pihak tidak boleh bertanya terhadap permasalahan yang mestinya mereka cross check ya. Misalnya itu Pak Erlangga Hartarto ngapain turun? Iya. Kenapa Pak Erlangga Hartarto datang tetapi Tapi Anda salah, bukan Hartanto. Hartarto. Hartarto nama bapaknya ya? R-nya banyak. Hartarto, mohon maaf. Hartarto. Kenapa tidak datang gitu ya? Kenapa Pak Erlangga Hartarto datang, Pak Zulhas tidak datang di sidang MK? Padahal videonya sama-sama menjelaskan bahwa telah terjadi. Tapi saya klarifikasi, Pak Zulhas tidak diundang MK. Iya itu. Kenapa MK nggak ngundang? Nggak ngundang. Iya. Kenapa dia tidak undang? Padahal videonya jauh lebih kuat. Kan MK datang nih ngundang 4. Pak Erlangga, Menkyu, Mensos, dan Menteri Pak Muhadjir Effendi. Iya. Menteri Koordinator 2 ini. Padahal menurut saya Pak Zulhas buktinya luar biasa. Iya. Dia di acara kementerian ngomong pilih 02 untuk sesuatu yang malah berkaitan dengan banyak hal termasuk bansos. Videonya tidak hanya itu saja yang di Ya, kementerian, tapi yang sontoloyonya, Ver, semua itu kita sertakan. itu dimasukkan oleh para pihak. Dalam permohonan kita, berikut buktinya. Apa kata MK? Nggak terbukti. Bayangkan, Zulhas nggak terbukti, Gus Miftah nggak terbukti. Jadi MK itu aneh bin ajaib. Kalau misalnya kita laporkan, dibilang sudah dilaporkan, sudah diproses oleh Bawaslu. Apapun putusan Bawaslu, cukup sudah. Walaupun MK bisa mengambil alih Iya. katanya. Jadi misalnya Bawaslu mengatakan terbukti melanggar undang-undang atau peraturan lain, bukan peraturan pemilu, maka sanksinya misalnya Komisi Aparatur Negara misalnya. Lalu kalau misalnya kita tidak laporkan, MK bilang kita tidak menggunakan hak kita, kan sontoloyo. Lalu kalau misalnya ada satu hal yang tidak dijawab oleh Bawaslu, KPU dan pihak terkait, MK menilai sendiri. Begitu dia menilai bahwa ini cuma guntingan berita koran, berita online, dan pemohon tidak menyertakan saksi dan ahli, kan sontoloyo. Padahal dibatasi. Padahal saksi dan ahli dibatasi 19, ya kan? Ya, Makanya soal itu Pak, aku ingat merespon nih soal politik uang, Iya. Gus Miftah itu. iya, MK mengatakan tidak terbukti mempengaruhi pemilih. iya. Itu pasti tidak akan bisa dibuktikan. Iya. Mana pemilih yang akan memilih 01, 02, 03 pasca politik uang itu. Tapi MK menjelaskan bahwa politik uang terjadi itu tidak fair dan pemilu tidak sehat. Nah, itu saja sudah cukup. Cukup. Kalau dibuktikan satu-satu siapa yang dibaginya, siapa yang bisa nyari itu. Iya. Belum lagi sudah ketemu orang yang dapat uangnya, dia memilih apa? Kalau dia bilang saya memilih 01, 03, itu tidak bisa menjelaskan apa-apa. Tidak justified dan tidak verified. Dan tidak bisa dicari mana kertas suaranya untuk membuktikan dia Iya. 01 atau 03. Jangan-jangan dia memilih 02 sebenarnya. Jadi itu sesuatu yang tidak akan mungkin dan MK tidak boleh mengelaborasi sesuatu yang tidak mungkin. Ya, dan itu sontoloyo. Dan saya itu katakan. sontoloyo, betul. Dan memang hanya kebijakan dan tindakan yang salah, termasuk politik uang di dalamnya, itu sudah cukup untuk mengulang atau memperbaiki sistem pemilu. Termasuk gini, Fer, dia bilang, Gus Miftah bukan tim kampanye. Sontoloyo nggak? Yang namanya tim kampanye itu Yang ada yang tercatat, ya kan? Ada yang tidak. Tapi Ya, kita ya. bisa lihat gerak-geriknya. Kalau misalnya dalam selebrasi kemenangan dia hadir dan menjadi MC pula, lalu kemudian runtang-runtung ke sana kemari di lingkaran Prabowo,
Masa kita nggak menyebutnya sebagai tim sukses? Iya, kampanyenya di mana-mana kan? Iya, kampanye hadir di mana-mana, mengatakan Prabowo hebat dan lain sebagainya. Atau kalaupun dia bukan tim kampanye, let's say dia orang biasa, tetap aja Ya. harus dikaitkan dengan 02. Pidananya mungkin selesai, pidana pemilunya, tapi kan dampak money politiknya kan nggak bisa Ya. diukur oleh Bawaslu, dan itulah harus ke MK. Dan itu juga akan menjadi kerusakan berikutnya di proses demokrasi kita yang lain. Iya. Bahwa kalau untuk curang dilakukan oleh tim bayangan saja. Banyak, dan jangan musim kampanye. Yang musuh kampanye. Jadi banyak-banyak. Ya, itu juga salah pemahaman tuh. Kalau di kampanye saja dilarang, Apalagi di luar sebelum kampanye. di luar kampanye. Sepanjang sudah ditetapkan sebagai calon mestinya kan. Ya, lama-lama saya jadi narasumber juga deh, Fer. Kalau saya sih di tahapan, Bang. Iya. Kalau seluruh tahapan sudah berjalan, orang dilarang untuk melakukan hal yang dilarang oleh undang-undang. Tahapan udah lama kan, bisa aja mereka mempengaruhi orang dari tahapan awal kan, jauh sebelum Ya, kampanye. tapi Kan? kalau tahapan dimulai tapi dia belum ditetapkan sebagai calon kan nggak bisa juga, Fer. Nah, cara jual belinya begini, Bang. Dia sudah menguasai wilayah dapil tertentu. Nanti dia dengan uang sudah bisa memastikan dukungan di dapil tertentu itu Iya. dijadikan bahan jualan, Bang. Oke. Untuk wilayah ini kalau Anda maju nanti saya yang pegang. Nah, gitu, Bang. Oke, saya centengnya gitu Ya, ya. saya centeng. Ini bisa Bang Refli bisa buat buku nih Bang ya dari Iya. temuan-temuan di MK kemarin ya. Iya. Buku panduan untuk curang gitu ya. Karena- Jadi judulnya Puncak, ya kan? Panduan untuk curang. Terkini. Judulnya Puncak. itu untuk hakim-hakim MK yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak berdasarkan hukum tadi itulah ya, tidak konstitusional, itu kira-kira masyarakat sipil itu bisa melakukan apa itu secara hukum? Iya, itu problematika mendasar. Masalahnya juga sudah dibidas banyak, tapi memang tidak ada perbaikan-perbaikan. Memastikan hakim baik itu memang perkara tidak mudah ya. Dan proses seleksinya sangat politis. Itu sebabnya jadi masalah. Yang guru besar yang disinggung Mbak Refli tadi, yang Prof. Guntur Hamzah, itu kan proses seleksi yang janggal ya. Tidak ada keterbukaan, tidak ada pendaftaran yang dibuka juga untuk umum, calonnya calon tunggal, langsung terpilih, dan yang dia gantikan tidak memiliki masalah hukum apapun. Ya. Jadi dia masuk dengan alasan anggota DPR sebagai pemilik saham, maka dia berhak mengganti direksi apapun. Jadi MK itu kayak perusahaan bagi anggota DPR. Jadi rusak dengan melihat situasi itu. Apa yang bisa dilakukan ya menurut saya didesak agar proses seleksi menjadi jauh lebih baik, memastikan 4 hal itu bisa dipenuhi oleh hakim konstitusi. Kalau di bahasa teman-teman yang meneliti soal MK itu harus 3 hal yang dihindari MK, terhindar dari birokrasi eksekutif, politisi di legislatif, dan kekuasaan peradilan itu sendiri. Ketiga-tiganya malah sekarang mempengaruhi MK ya. Pak Soeharto dari Ya, ada 3 MK. dari MA, 3 dari Ya. Presiden, 3 dari DPR. Ya, jadi kalau itu belum bisa dibersihkan dari 3 unsur yang tadi, saya pikir memang sulit berharap panjang ke MK. Dan apa yang harus dilakukan oleh publik harus terus bersuara, karena kekuatan publik ya suara gitu.